Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah film yang memiliki judul Guru Bangsa Cokro Aminoto. Film ini memiliki durasi 2 jam 41 menit yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Film ini juga disutradarai oleh Garin Nugroho dan diproduseri oleh Christina Hakim. Mengusung kisah hidup perjalanan dari tokoh pergerakan nasional Indonesia yaitu Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto atau biasa disebut dengan Host Cokro Aminoto. Banyak artis ternama yang memerankan dalam film ini yaitu seperti Reza Rahardian yang memerankan Bapak Cokro Aminoto, Putri Ayu dia memerankan Suharsikin, istri dari Cokro Aminoto, ada Christina Hakim, ada Didi Petet, ada Alex Komang, dan lain sebagainya. Tidak perlu takut membosankan karena film Guru Bangsa Cokro Aminoto ini menyajikan cerita biografi dengan sangat atraktif. Film ini menarik kisah dari Cokro Aminoto masih kecil hingga menikah dengan Suharsikin. Film Guru Bangsa Cokro Aminoto ini dimulai pada tahun 1912 dengan latar ruang integrasi dalam sebuah penjara, di mana Cokro Aminoto sedang diwawancarai oleh seorang Belanda untuk dimintai menjelaskan keterlibatannya dalam sebuah peristiwa di Garut. Dalam film ini, Bapak Cokro Aminoto menggunakan kata hijrah untuk menegakkan keadilan untuk bagi kaum pribumi karena Bapak Cokro Aminoto melihat ketidakadilan yang ada di dalam pemerintahan Hindia Belanda selama itu. Bapak Cokro Aminoto rela meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan hijrah dari Ponorogo ke Surabaya. Ia melakukan perjalanan untuk menegakkan keadilan bagi pribumi. Bapak Cokro Aminoto sering menyuarakan aspirasi melawan kolonial Belanda dan melindungi rakyat pribumi yang tertindas melalui tulisannya di surat kabar serta menggelar orasi massa. Ini membuat Cokro Aminoto menjadi orang yang disegani dan selalu diandalkan untuk berbagai permasalahan sosial oleh masyarakat di sana maupun perkumpulan organisasi. Bapak Cokro Aminoto mengubah Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam yang didirikannya pada 1912. Tidak disangka, organisasi Serikat Islam yang didirikan oleh Bapak Cokro Aminoto diterima oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin. Berkat kepiawannya, orang-orang memberikan julukan kepada Bapak Cokro Aminoto yaitu Satria Piningit yang utama dan Raya Jawa tanpa mahkota. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Cokro Aminoto, khususnya kalangan buruh, petani, kaum cendekiawan. Dalam perjalanannya mengembangkan masyarakat Islam, Cokro Aminoto sering mengumpulkan massa, menggelar orasi hingga kemunculan surat kabar. Pergerakan Cokro Aminoto ini menjadi ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam film tersebut terdapat kutipan Cokro Aminoto yang terkenal yaitu setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, semurni-murni tauhid. Meski cukup banyak mengungkap pola perjuangan Cokro Aminoto, namun gagasan Cokro yang berkembang di masyarakat tidak dimunculkan sebagaimana mestinya. Banyaknya detail film yang dikerjakan sehingga yang penting justru jadi tertinggal. Selain itu, film Cokro Aminoto masih memadukan gaya Indonesia dan Hollywood sehingga karakteristik film menjadi tidak jelas, akting pemain utama pun saat kesepian masih kurang menghanyutkan penonton. Film ini membuat penonton merasa berada di tahun 1900 awal walaupun film ini juga dibuat pada zaman sekarang.